Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan ini adalah seri pengajaran iman Kristen. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu topik di bawah judul 5 langkah mempelajari Alkitab. Saudara, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu manfaat firman Allah atau Alkitab dalam hidup kita adalah mengajar kita. Kata mengajar dalam bahasa Yunani adalah didaskalia, yang artinya instruksi atau petunjuk. Jadi, Alkitab yang kita miliki itu adalah petunjuk bagi kita untuk mengetahui sesuatu yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Itulah sebabnya kita harus memahami petunjuk itu agar kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Untuk itu, ada langkah-langkah yang harus kita miliki dalam memahami petunjuk itu. Yang pertama adalah membaca. Saudara, langkah pertama ini akan membuat Anda akrab dengan Alkitab. Jadi, mulailah mengembangkan rencana tentang bagaimana Anda membaca Alkitab. Sebab hanya dengan membaca Alkitab, Anda akan mengetahui tentang tema, sejarah, dan konteks dari Alkitab yang Anda baca. Ingatlah saudara bahwa tidak ada pengganti yang sepadan bagi pembacaan Alkitab. Mungkin Anda tidak akan membacanya langsung dari depan sampai belakang. Ada banyak perencanaan pembacaan Alkitab yang baik yang tersedia yang bisa Anda dapatkan sebagai acuan. Pakailah itu sebagai sebuah langkah untuk semakin dekat dengan firman-Nya. Saudara, milikilah komitmen untuk membaca Perjanjian Lama sampai selesai setidaknya setahun sekali. Saat Anda membaca, buatlah catatan tentang setiap kebenaran yang ingin Anda ingat. Dan tuliskan juga apapun yang Anda belum pahami dalam catatan tersendiri. Sebab seringkali terjadi bahwa di saat Anda membaca Alkitab, Anda akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda catat tadi dalam teks yang lain. Dan pertanyaan-pertanyaan yang belum dapat Anda temukan jawabannya menjadi langkah awal untuk belajar lebih dalam menggunakan komentar para ahli atau alat referensi lainnya. Saudara, setelah selesai dengan Perjanjian Lama, maka Anda bisa melanjutkan dengan rencana yang berbeda untuk Perjanjian Baru. Bisa Anda gunakan dengan cara membaca satu kitab tuntas berulang-ulang selama 1 bulan atau lebih. Dan mulailah dengan kitab pendek seperti 1 Yohanes. Itu akan membuat Anda menguasai Perjanjian Baru sehingga Anda dengan mudah untuk menemukan suatu ayat dalam satu kitab tanpa bantuan konkordansi. Dan ketika Anda menyelesaikan jadwal pembacaan itu, Anda akan lebih memahami kitab itu. Ketika Anda hendak membaca kitab-kitab yang lebih panjang, bagilah menjadi beberapa bagian, dan bacalah setiap bagian setiap hari selama 30 hari. Sebagai contoh, Injil Yohanes yang terdiri dari 21 pasal, bagilah menjadi 3 bagian menjadi 7 pasal. Pada akhir 90 hari, Anda akan menyelesaikan kitab Yohanes. Agar tidak bosan, buatlah variasi dengan cara bergantian membaca kitab pendek dan panjang. Dan dalam waktu kurang dari 3 tahun, Anda akan selesai seluruh Perjanjian Baru, dan Anda benar-benar akan memahaminya. Langkah yang kedua adalah menafsirkan. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 berkata, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saudara, dari ayat ini kita diberitahu bahwa firman Allah atau Alkitab itu perlu dimengerti lewat cara menafsirkannya. Tetapi kita diperingatkan untuk tidak sembarangan dalam menafsirkannya. Tujuan dari menafsirkan itu adalah agar kita mengerti arti yang sesungguhnya sebelum kita menerapkannya. Sebab Anda tidak cukup membaca Alkitab dan langsung mengaplikasikannya. Anda harus terlebih dahulu menentukan apa artinya. Jika tidak, penerapannya akan salah. Itulah sebabnya ketika Anda membaca Alkitab, ajukanlah selalu pertanyaan. Apa artinya ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda membutuhkan penggunaan prinsip paling dasar dalam penafsiran, yaitu menafsirkan Alkitab dengan Alkitab. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27 berkata, sebab di dalam dirimu kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya.
Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi biarkan Roh Kudus menjadi guru Anda. Selidiki Alkitab menggunakan referensi silang, ayat-ayat komparatif, konkordansi, dan lainnya yang membantu. Langkah yang ketiga adalah mengevaluasi. Ketika Anda membaca Alkitab, maka Anda sedang mengajukan pertanyaan, apa yang Alkitab katakan? Dan ketika Anda menafsirkan Alkitab, maka Anda sedang mengajukan pertanyaan, apa yang Alkitab maksudkan? Untuk itu waktunya sekarang mengevaluasi untuk memastikan bahwa Anda memiliki penafsiran yang tepat. Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa Alkitab tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Untuk itu bacalah buku pengantar Alkitab, latar belakang sejarah dari peristiwa yang ada dalam kitab, dan juga buku-buku tafsiran. Karena dengan itu Anda akan memperkaya pemahaman Anda. Jadilah orang yang menerima kebenaran dari firman Allah, walaupun harus mengubah apa yang telah Anda percayai sebelumnya, atau mengubah pola hidup Anda. Langkah yang keempat adalah menghubungkan. Tapi ini adalah menghubungkan doktrin yang telah Anda pelajari dalam bacaan tertentu atau kitab dengan kebenaran ilahi dan prinsip-prinsip yang diajarkan di tempat lain dalam Alkitab untuk membentuk gambaran besar. Ingatlah selalu bahwa Alkitab adalah satu buku yang terdiri dari 66 bagian. Karena dengan demikian, kebenaran dan prinsip-prinsip yang diajarkan berulang-ulang dalam berbagai cara dan keadaan. Dengan menghubungkan dan melakukan rujukan silang, Anda akan memulai membangun landasan pengajaran yang hidup. Langkah yang kelima adalah menerapkan. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-17 berkata, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Saudara, setelah Anda membaca dan menafsirkan Alkitab, Anda sudah memiliki pemahaman dasar tentang apa yang dikatakan Alkitab dan apa artinya dengan apa yang dikatakannya. Tetapi mempelajari Alkitab tidak berhenti sampai di situ. Tujuan utama mempelajari firman Allah atau Alkitab adalah agar Allah berbicara kepada Anda dan memungkinkan Anda untuk bertumbuh secara rohani. Untuk itu dibutuhkan penerapan dari apa yang Anda dapatkan dari firman Tuhan. Anda harus membiarkan firman Allah mengubah hidup Anda. Mempelajari Alkitab tanpa memungkinkan untuk menembus ke dalam jiwa Anda akan seperti menyiapkan sebuah perjamuan tanpa ada makanannya. Untuk itu, ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan dalam rangka menerapkan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, bagaimana kebenaran ilahi berlaku untuk saya dalam hal sikap dan tindakan saya? Yang kedua, apa perintah untuk ditaati? Yang ketiga, apa janji untuk diimani? Yang keempat, apa peringatan yang harus diikuti? Saudara, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan membiarkan firman Allah mengubah hidup Anda. Oleh karena itu, saudara, mulailah mendekati Alkitab dengan langkah-langkah ini. Dan ketika Anda menggali ke dalam firman Tuhan dengan menggunakan langkah-langkah ini, Anda akan melihat kekayaan harta yang terpendam dari hasil studi Anda yang mengubah hidup Anda. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan shalom.